Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 10 Januari 2025, hari biasa setelah penampakan Tuhan. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti, Mazmur dilantunkan oleh Emilia Septiana, dan renungan ditulis oleh Kristantia Elizabeth. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas hari-hari yang baru di tahun ini yang Kau berikan kepada kami sebagai kesempatan untuk kami untuk memiliki pengharapan kembali di dalam Engkau. Tuhan, berjalanlah bersama kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami bisa melalui tahun ini dengan penuh pengharapan kepadamu. Bersabdalah juga ya Tuhan, kami mau mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 5 ayat 5 sampai dengan 13. Saudara-saudaraku terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Megahkanlah Tuhan,
hati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 5 ayat 12 sampai dengan 16. Sekali peristiwa Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga. Dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Rendah hati di hadapan Tuhan. Renungan dibawakan oleh
Kristantia Elizabeth. Di dalam kitab suci, ada beberapa penyakit yang menakutkan yang dianggap najis, khususnya oleh orang-orang Yahudi. Salah satunya adalah kusta. Di sana diungkapkan bahwa orang yang sakit kusta kerap kali dijauhi dan dicap negatif oleh masyarakat sekitarnya. Di zaman itu, orang Israel sangat takut terhadap kusta karena sifat dari penyakit itu sendiri yang begitu merusak fisik. Karena itulah, biasanya penderitanya harus menjalani hukuman isolasi, bahkan diasingkan dari masyarakat. Hal inilah yang membuat penderita kusta merasa dikucilkan dan dibuang. Nah, penyakit kusta itu sendiri ada beberapa bentuk. Salah satunya adalah yang berbahaya dan yang lain adalah kusta yang terbilang jinak. Sakit kusta bisa disembuhkan. Contohnya melalui Nabi Elisa, Tuhan memampukannya untuk menyembuhkan penyakit kusta Naaman. Nah, dalam baca Injil hari ini, Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit kusta. Orang yang sakit kusta itu datang kepada Yesus dan dengan rendah hati dia mohon kepada Yesus agar disembuhkan. Injil Santo Lukas mengisahkan dengan sangat bagus, yaitu ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Si penderita kusta ini mempunyai keutamaan rendah hati. Hal ini tampak dari sikapnya yang tersungkur di hadapan Yesus dan memohon kepadanya. Selain itu, dia juga mempunyai keyakinan bahwa Tuhan Yesuslah yang dapat mentahirkan atau menyembuhkannya. Bagi Yesus sendiri, orang kusta bukanlah orang yang kotor dan najis. Ketika tangannya yang kudus menjamah orang kusta, yang terjadi bukannya ia yang tertular kusta karena kenajisannya, tetapi malah si kusta ketularan kekudusan Yesus dan menjadi sembuh atau tahir. Menurut kesaksian beberapa orang yang pernah dinyatakan positif COVID-19, mereka juga merasa seperti orang kusta. Mereka merasa terasing, dijauhi, bahkan dianggap najis. Rasanya sangat tidak nyaman dan tidak mengenakan. Secara lahiriah, mereka sudah sakit karena virus corona. Dan secara psikis, mereka pun merasa tertekan dan dianggap najis. Nah, pertanyaan kemudian adalah kepada kita, apakah kita juga sakit kusta? Secara fisik, kita mungkin tidak sakit kusta karena kulit kita normal. Mungkin hati atau pikiran kita. Amat mudah kita berpikiran, berperasaan, berprasangka, dan berkata negatif terhadap orang lain. Dengan demikian, kitalah sebenarnya yang menderita kusta. Bukan kusta di kulit, tetapi kusta dalam hati dan pikiran kita. Dengan menyimpan dendam di hati, memelihara luka batin, berpikiran kotor dan negatif tentang orang lain, itulah yang membuat kita disebut sakit kusta. Maka dari itu, marilah kita mohon kepada Tuhan Yesus supaya Ia berkenan mengulurkan tangannya untuk menjamah pikiran dan hati kita,
supaya kita tidak mudah berpikiran, berperasaan, berprasangka, dan berkata negatif terhadap orang lain dan tentang orang lain. Pertanyaan refleksinya kemudian adalah, bersediakah saya dengan rendah hati datang dan memohon kepada Tuhan? Semoga kita semua di hari-hari ini dan hari-hari ke depan yang sedang sakit dikuatkan oleh Tuhan dan segera disembuhkan. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengajar kami untuk memiliki hati yang rendah hati di hadapan-Mu. Berkatilah kami untuk selalu memiliki iman yang teguh dan tetap kepadamu. Dan jadikanlah kami teladan kerendahan hati-Mu bagi sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.